Selamat datang Bunda Isaura, pembicara hebat penuh cahaya dan makna. Masya Allah. Cakep. Masya Allah. Langsung saja, acara inti kita yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bunda Dr. Isaura Dwi Selvi MPD, yang akan dipandu oleh moderator kita, yakni Bunda Helda Nita MPD. Kepada Bunda Helda Nita MPD, saya persilakan. Baik, terima kasih Bunda Putri Haryanti yang sudah mempersilahkan kami untuk mendampingi Bunda Dr. Isaura dalam menyampaikan materinya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, ini agak kalah pantunnya ya, karena saya minta bantu AI pagi ini tidak bersahabat sepertinya ya. Nanti di akhir ya pantunnya untuk Bunda Isaura akan saya coba lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, umur panjang, sehingga kita dapat hadir di kuliah dosen tamu hari ini untuk Prodi Piawat Winsus Karyau dalam mata kuliah bermain dan permainan ataupun pengembangan alat permainan edukatif. Bersyukur, salawat seiring salam dengan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, saya tidak akan lama-lama dalam menyampaikan kata mukaddimah karena kita tentu tidak sabar dalam apa namanya mendengarkan ya materi luar biasa nanti dari Bunda Isaura, narasumber yang luar biasa pada hari ini. Namun tidak lengkap rasanya kita tidak mengenal terlebih dahulu Bunda Isaura ini. Untuk mahasiswa PIAUD, di sini ada semester 5 Bunda, ada 5A, 5B, 5C, yang mungkin berjumlah harusnya itu sekitar 70 lebih ya. Kemudian mungkin ada dosen dan apa namanya? Ada mahasiswa juga dari luar Piawut Winsus Karyau. Kami ucapkan selamat datang. Eh, jadi Bunda Yanda peserta Bunda Isaura ini adalah eh, kalau dalam apa namanya? Hubungan tidak formalnya ini adalah adik tingkat saya ya di Magister Piawat Win Sunan Kalijaga. Tapi sekarang justru menjadi senior saya gitu ya, karena beliau sudah meraih doktornya ya di usia 29 tahun berarti ya Bunda Isaura ya. Kalau kita lihat dari tanggal lahirnya ya, tahun lahirnya beliau adalah angkatan 96 ya. Sudah meraih doktor di umur 29 ya mungkin ya. Beda 3 tahun dengan saya yang belum doktor ya. Mohon Bentar doanya. lagi dokter tuh. Sebentar lagi, Bunda. Bunda Helga sebentar Sebentar lagi. lagi ya. Ya, Iya, jangan Dokter di lama rumah lagi. tangga ini masih Pak. Bunda Isaura juga sudah memiliki seorang anak usia dini ya. Beliau juga Iya, kami hampir sama menikahnya kebetulan ya. Jadi betul. anak kami juga hampir seumuran tapi lebih duluan anaknya Bunda Isaura ya. Luar biasa sekali teman-teman. Bunda Isaura ini tadi kalau kata Pak Zuhai dari Kepri ya. Nah, jadi sebenarnya Bunda Isaura ini adalah orang baru di Riau, Pak ya. iya, iya, iya. Jadi dan teman-teman gitu. Kalau aslinya dari Palembang ya, Sumatera Iya. Selatan, Bunda Isaura Benar. ini kelihatan kan dari Ne- orangnya ya. Gimana Negeri MPMP ya, negeri Palembang? MPMP. Iya, Iya, MP ya Pak spesialis ya. PMP. Iya, iya. Spesialis MP Sumatera Selatan, Bunda Isaura ya. Kemudian memang baru menjadi orang Riau ya karena menikah dengan eh, apa namanya suaminya orang Riau ya. Iya. Dan ini juga tidak jauh dari prodi kita ya. Kita kenal baik dengan suami Bunda Isaura gitu. Apalagi Bunda Lia itu kenal baik sekali gitu. Betul. Eh, Iya, ini kontaknya ya. Mungkin Ananda nanti bisa untuk sharing ya.
Jika dirasa belum cukup ini kuliah dosen tamunya nanti hampir mungkin 2 jam ya, bisa dikontak emailnya ya, nomor handphonenya. Nah, jadi beliau dilihat dari pendidikannya memang ditempuh di Universitas Sriwijaya ya, memang itu di Palembang. Wow, IPK-nya luar biasa ya. Bukan kaleng-kaleng ini memang ya. Tapi di sini belum terisi yang S3-nya. Saya yakin ini 4 ini kalau S3-nya Pak Zuhai ya. Jadi ini memang Amin. spesialis PIAUD ya. Bisa kita lihat jurusan dari S1 sampai S3-nya itu adalah PAUD. Nah, ini adalah apa namanya? Pakar PAUD di masa depan pastinya Pak Zuhai ya. Kita tidak apa namanya sia-sia mengundang Bunda Isaura ke Prodi PIAUD Winsus Karyau. Ya. Bahkan mungkin secara offline nanti ya Pak ya. Karena ya dekat Insya lah. Allah ya, Insya Allah Ya tidak lama dekat. jadi profesor. Amin, amin. Bentar lagi, Amin. Pak. Amin. Ya. Karena kita lihat dari karya ilmiahnya juga membuktikan seperti itu, Pak. Ya, tidak Ya, kaleng-kaleng ya. sekali lagi ya. Oke, oke. Ini 2023 masih. Harusnya 2025 pasti sudah luar biasa ini CV-nya ya. Hmm. Di sini udah banyak sekali skopusnya, Pak ya. Oh Q1 iya, iya. ya luar biasa. Saya. Karya ilmiahnya dan semuanya berbahasa Inggris ya, teman-teman. Boleh dicek Google Scholar-nya Bunda Isaura Ananda ya. Memang concern penelitiannya itu tentang early childhood ya, tentang pendidikan anak usia dini. Syukur ya ada publish di jurnal kita satu, Pak. Jadi luar Iya, biasa iya. nanti presentasinya Oke, ini ya. oke. Eh, Mantap, mantap. kindergarten ya yang banyak itu international conference ya. Kemudian beliau juga pengelola jurnal ya di Joychat di apa namanya jurnal Magister Piaud UIN Sunan Kalijaga ya. Haki juga Hmm. banyak, ini kalau dibaca satu-satu tidak selesai ya Bapak Ibu. Ini beliau juga mengembangkan ya, punya haki terkait dengan APE Med Pom Pom Box ya, luar biasa. Beliau punya haki untuk alat permain edukatif ya dalam materi penjumlahan bilangan untuk anak usia dini, dan ada satu lagi ini Imani ya, berkaitan dengan early childhood juga. Ya. Pengalaman untuk training seminarnya tidak diragukan lagi tentunya ya. Beliau banyak diundang di pelatihan ya, di apa namanya eh, seminar-seminar ya. Kalau saya paling ingat yang nomor 2 ini Pak. Ya. 2022 kami bertemu di Bali ya, Rakornas. Ya. Ini tentang Hmm. jurnal. Dan beliau mengirim salam kepada saya waktu itu ya. Salam untuk Bunda Lia. Saya tidak tahu apa yang terjadi gitu ya. Tapi setelah itu ada jawabannya ternyata. Ternyata itu sudah kunci Eh, apa? Clue, Bunda. Ya, Iya, iya. kita pernah bertemu di Bali terakhir 2022. Sama-sama belum menikah waktu itu ya. Iya. Bukan di Bali G Eh, ya. apa Pak? Bukan di Ini Bali G memang ya. Bali, Bali. Bali Ya. sebenarnya ini Pak. Ya. Karena ada Rakornas ya waktu itu. Jadi memang Prodi PAUD punya apa namanya kegiatan rutin tahunan itu bertemu semua pengelola jurnal. Kebetulan waktu itu di Bali ya. Kemudian banyak ya academic writing dan sebagainya. Pekerjaan beliau seorang tentor ya, guru PAUD pernah ini ya di Sumatera Selatan untuk editor jurnal ya. Beliau juga ini Pak pengisi instrumen untuk akreditasi FIBA internasional di UIN Sunan Luar, Kalijaga karena mereka sudah luar akreditasi biasa ya. internasional, dan Oke, Bunda oke. Wisaura ini terlibat aktif ya. Ya. Selama Hmm. beliau itu kuliah aktif sekali Pak. Itu dengan Iya, iya. dosen di sana luar biasa, reviewer ya, dan juga jadi tutor juga ya di UT. Organisasi luar biasa ya, baik dari segi akademik dan akademik, pengabdian ke masyarakat, apalagi tentunya ya. Ini kita bisa sharing nanti ya. Yang paling penting ini yang bagian terakhir Pak, lulusan terbaik tercepat, cum laude ya. Mantap. Jadi sudah Ya, luar ya, ya. biasa ini Pak. Luar biasa ya. Tidak kita ragukan lagi tentunya si Bunda Isaurah ya. Hari ini Oke. kita daulat beliau ya, dengan penuh kerendahan hati kita akan belajar bersama terkait dengan konsep dari APE ya yang kita integrasikan itu dengan ekoteologi. Tadi Pak Kajur sudah berbicara tentang ekoteologi. Bagus sekali ya apa namanya ide
inovatif dari Kemenak ya, bagaimana membumikan tumbuhan ya, makhluk hidup, kita menghargai makhluk hidup dan mungkin bisa kita integrasikan dengan konsep APE. Karena kita akan internalisasikan sedini mungkin tentunya dan nanti Ya, juga akan diintegrasikan dengan deep learning ya. Jadi kebetulan juga kita habis UTS ini Bunda Isaura di Winsus Karyau ya. Jadi memang di pertemuan 9 ke atas ini kita memang akan fokus untuk pengembangan karena secara konseptual kemarin kita sudah belajar mengenai APE, kemudian permainan permainan itu. Nah, kita akan coba ini untuk merancang konsep ya, desain APE yang akan kita buat. Nah, saya juga menekankan ada integrasi ekoteologi, deep learning, dan kurikulum berbasis cinta kepada Ananda semester 5 ya. Ini tentunya menjadi momen yang sangat tepat untuk menimba lagi ilmu terkait hal itu. Baik Bunda Isaura, dengan tidak memperpanjang mukadimah, kalau di rundown itu sampai 11.30 ya, kalau tidak salah, berarti sekitar 2 jam. Boleh nanti, karena itu include dengan tanya jawab juga ya, mungkin jam 11 atau 11.15, sehingga 15 atau 30 menitnya kita punya waktu untuk tanya jawab. Namun kami berikan seluas-luasnya kepada Bunda Isaura. Kepada Bunda Isaura, kami silahkan. Baik, terima kasih Bunda Helda. Suara saya terdengar ya? Alhamdulillah terdengar Bunda. Ya, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Kaprodi PIAUD Winsus ya, Karyau sama-sama. yang memberikan saya kesempatan juga, terutama sekretarisnya yang kurang lebih saudara saya ya. Itu adalah saudara saya. Jadi Ya, kemudian Bunda Helda juga sama-sama kami alumni sama Bunda Lia, Bunda Helda dan suami saya kami semua PIAUD. Jadi ceritanya kami ini keluarga ya, ya, besar PIAUD, Pak. Keluarga ya, besar ya. PIAUD Oke. di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya, Nah, pada hari ini saya alhamdulillah dikasih kesempatan dengan ilmu saya yang tidak seberapa ya. Saya baru selesai kuliah, jadi insya Allah semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terutama materi ekoteologi mungkin di mahasiswa S1 baru dengar atau tidak familiar ya, baru baru apa baru dengar atau baru dipelajari seperti itu di perkuliahannya. Nah, kita perdalami lagi dan kita perkuat ya. dengan ditambah inovasi membuat ya inovasi pengembangan alat permainan edukatif. Nah, izinkan saya share screen materi pada hari ini. Sudah tampil ya, Bunda? Sudah Bunda. Baik, pada hari ini dengan tema yang menarik sekali ya, saya juga eh, dikasih taunya tentang alat permainan edukatif. Memang kebetulan sesuai dengan hasil disertasi saya, kurang lebih ya strategi pembelajaran juga, di mana guru PAUD laki-laki gitu ya membuat APE, terus alat kalau di mereka disebutnya alat perangkat pembelajaran. Nah, ini sama ya dengan alat permainan edukatif. Nah, jadi ini tidak terlalu apa namanya sudah relate gitu ya dengan hasil disertasi saya juga. Nanti ada beberapa yang saya bisa tunjukkan gambar temuan-temuan disertasi saya terkait dengan alat permainan edukatif kayak seperti itu ya. Nah, untuk mengawalinya apa namanya? Tadi sudah perkenalan saya Isaura, saya juga memang baru, saya pun juga ngajar juga baru, saya ngajar di Kepulauan Riau juga sejak 2023 karena sambil kuliah. Jadi saya kuliah 2021 sambil kuliah sambil kerja di jurnal Winsuka Winsuka ya mirip ya Winsuka Sunan Suka ya. Kalijaga Win Sunan Ya, Kalijaga. Jadi saya sambil kerja di situ sambil S3. Nah, kebetulan diboyong suami ke Kepulauan Riau, akhirnya saya jadi orang Kepri. Jadi saya kurang banyak bekalnya dalam membuat pantun ini, Pak, ceritanya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak prepare pantun ini. Padahal saya orang Kepri ya. KTP-nya juga Hmm. udah ganti Kepri. Cuma saya lupa karena saya maunya nyanyi gitu, Pak. Karena kan PAUD ya. Jadi saya Yo, niatnya persiapin nyanyi aja gitu. Lupa kalau pantun gitu. boleh, boleh, boleh. Nanti diajak nyanyi, Iya. diajak nyanyi. Kita Oke. nyanyi bareng apa berkaitan tentang ekoteologi tentunya tentang lingkungan. Nah, jadi kita Ya, membuat
hari ini temanya inovasi alat permainan edukatif, APE. Mungkin kalau secara teori dasarnya udah paham teman-teman tentang permainan edukatif karena kan sudah diajarkan sama dosennya ya bagaimana membuat alat permainan. Nah, tapi bagaimana kalau kita mengaitkannya dengan ekoteologi dan deep learning untuk kurikulum PAUD yang holistik? Tadi sudah dikenalkan. Oke, sebentar, sebentar. Oke, selanjutnya tadi sudah dikenalkan sama Bunda Helda. Memang saya di stay-nya di Stein Sultan Abdurrahman. Tapi apa aslinya Palembang, domisilinya Yogyakarta. Sekarang masih di Jogja karena sedang menunggu yudisium. Jadi saya apa namanya masih di Yogyakarta sama anak saya. Jadi kebetulan saya sama toddler ya bayi 1 tahun 9 bulan, mungkin hampir mirip ya usianya tadi Kak, cerita Bunda Helda. Kalau anak saya usianya 1 tahun 9 bulan, jadi saya ajak kuliah bareng nih. Jadi saya ajak kuliah bareng di Yogyakarta. Nah, insya Allah tahun depan sudah pulang ke Tanjung Pinang karena yudisiumnya akhir tahun ini, insya Allah. Kemudian tadi udah ya diceritain background saya. Kemudian saya pengen nyanyi nih, jadi saya udah prepare lagunya. Ada yang Oke. pernah dengar lagu Pelanduk dan Kelinci? Teman-teman Belum, mahasiswa belum pernah dengar. Nah, jadi kita Belum, Bunda. belum, Bu. oke Belum, Bunda. belum dan alhamdulillah kalau belum. Jadi saya ini bisa ngajarin ya. Nah, ini lagunya ini sekalian Iya, iya. motorik halus. Nah, jadi ini lagunya itu ada motorik halusnya. Teman-teman boleh apa nyanyi bareng saya dan on cam. Terus silahkan apa namanya persiapkan jari-jarinya untuk bernyanyi ya. Jadi dia harus menggunakan jari ini ya. Ini kan apa namanya ada motorik halusnya ya. Hmm. Sambil apa namanya dengerin ya. Saya contohin nanti kita selanjutnya nyanyi bareng. Jarinya 5 ditempel seperti ini, terus nyanyi. Pelanduk itu kancil ya, kalau bahasa Indonesianya itu kancil bahasa bakunya. Jadi di jari kelingking ya, mana ya miripnya. Di hutan ada rumah. Oh kebetulan saya juga ngajar seni musik ini Pak Zuhai. Saya ngajar Oh seni iya, iya, musik. iya, bagus ya. Seni Bagus musik, sekali. seni rupa. Jadi harus ada nyanyinya kalau di MK Iya, saya. iya, Oke, sebentar. Ini sama iya, apa? iya. Mohon maaf kalau ada iklan-iklannya. Ya. Ayo semua mahasiswa, halo Dede. Eh. Sa- Satu, dua, tiga. Dibuka kameranya semua, dibuka Ayo kameranya. dibuka kameranya semua. Iya, saya lupa juga izin. Ada mahasiswa saya yang saya suruh join. Itu kelas Iya, kelas iya, seni musik saya. Itu jadi ada, iya, apa biar meramaikan ya Pak ya. iya, 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 bagus, bagus. Ayo kita nyanyi bareng ya. Di hutan ada rumah didiami pelanduk. Datang seekor kelinci mengetuk pintu. Tok 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 tok. Nah, sekarang jadi kelinci. Pelanduk, pelanduk, tolonglah. Aku mau ditembak. Jedar, jedar. Sekarang jadi pelanduk. Kelinci, kelinci, masuklah. Silahkan duduk. Yeay. Harusnya untuk offline ya Pak, jadi berdiri. Tapi saya Iya, iya, online jadinya ini ya nggak apa-apa ya teman-teman. Sekali lagi, nggak apa-apa. bareng-bareng. Ikutin ya. Biar kita apa namanya seru-seruan bareng biar nggak tegang materinya kan berat ya ekoteologi tuh di hutan ada rumah didiami pelanduk datang seekor kelinci mengetuk pintu tak 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 ayo jadi kelinci
Pelanduk, pelanduk, tolonglah Landuk, landuk, landuk. mau ditembak. Dar, dar. Kelinci, kelinci, datang. Silahkan duduk. Oke, agak bikin mencairkan suasana sedikit ya sebelum masuk ke materinya. Nah, selanjutnya, Kayaknya perlu video-videonya nanti, Bunda Isaura. siap video video lagunya, Dikirim Pak. video-video lagunya, nyanyi-nyanyinya nanti ya. Iya, Oke, siap, Pak. Saya juga diajarin sama oke. dosen unsri saya itu Oke, waktu siap. dulu masih S1 tentang pelanduk dan Iya, iya, kelinci. mohon dibagi ya, Bunda. Mhm. Siap, siap, Bapak. Jadi saya kita Oke. membawa hewan, hewan kan termasuk dalam lingkungan ya, lingkungan yang harus kita jaga. Baik, saya masuk ke materi ya. Sekarang udah ready, sudah melek dan sudah segar kembali ya. Kita masuk ke materi ekoteologi, deep learning, dan APE dan kurikulum. Jadi cabang variabelnya lumayan banyak. Kita fokus dulu ke apa sih ekoteologi dan deep learning. Nah, secara dasarnya kita akan belajar sama-sama tentang kalau oke sebentar. Kalau deep learning dan ekoteologi itu sebenarnya materinya itu banyak. Jadi Stein Sultan Abdurrahman ini kemarin hari Sabtu minggu kemarin itu sebenarnya diikuti oleh suami saya. Jadi mereka ada pelatihan, ada pelatihannya sendiri tentang ekoteologi dan mereka sudah melakukan materi pelatihan itu mendatangkan dari UIN Jakarta Pak ya, kalau nggak salah. Jadi Stein sudah mulai melakukan pelatihan tentang ekoteologi. Jadi untuk yang materi ini hanya cover-covernya aja dan versi dasar-dasarnya saja. Kita pelajari sama-sama dan coba kita kait-kaitkan dengan pendidikan anak usia dini. Nah, kalau kita bagi dan kita pecah, eko dan teo, ya, kalau logi atau logos itu kan ilmu ya. Jadi ekologi dan teologi dasarnya dari ekologi dan teologi. Kalau ekologi tentu lingkungan ya, bagaimana ilmu dasar tentang lingkungan, teman-teman pasti sudah paham ya bagaimana eh, menjaga lingkungan, merawat lingkungan, dan kemudian apa teologinya? Kalau teologinya itu adalah ilmu ketuhanan. Nah, mengaitkan bagaimana materi atau ilmu ini itu mengaitkan lingkungan dan Tuhan. Nah, ini sangat relate ya dengan apa namanya pendidikan anak usia dini Islam ya. Jadi kemudian ada lingkungannya. Nah, ini sudah sangat-sangat sudah sebenarnya sudah ada dan sudah seperti Pak Zo sampaikan sudah terimplementasi, sudah teraplikasi di pendidikan anak usia dini, sudah familiar gitu ya. Cuman tidak disebutkan bahasanya sebagai ekoteologi. Nah, mungkin itu tidak semendalam itu. Nah, kemudian bagaimana dengan deep learning? Nah, deep learning juga bagian dari kurikulum pendidikan anak usia dini ya, yang terbaru juga itu tentang pembelajaran mendalam. Nah, bagaimana mengaitkannya ke ekoteologi? Ayo kita sama-sama mempelajarinya. Nah, dasarnya inovasi alat permainan edukatif ini yang berbasis ekoteologi dan deep learning itu intinya adalah kita akan mempelajari ini bisa menumbuhkan dalam, oke sebentar, mohon izin. Inovasi alat permainan edukatif berbasis ekoteologi dan deep learning. Jadi materi pada hari ini tujuannya kenapa kita harus memasukkan ya atau mengaitkan alat permainan edukatif yang kita ciptakan itu bisa pertama menumbuhkan pemahaman mendalam atau deep learning tadi melalui pengalaman langsung, eksplorasi dan refleksi. Kalau pembelajaran mendalam atau deep learning ini memang prakteknya adalah observe ya, observe langsung, terus anak itu ada konsep. Sepertinya ini tidak jauh berbeda dengan zaman dulu itu ada pendekatan saintifik namanya, karena itu juga skripsi saya ya.
Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ada melakukan pengamatan, uji tanya jawab seperti itu. Nah, jadi eksplorasi langsung dengan bendanya. Nah, ini sangat relate dengan ekoteologi karena akan langsung eksplor dan punya pengalaman dengan alam, lingkungan, dan area di sekitarnya. Jadi, ekoteologi juga mengajarkan kita untuk bersyukur, menghargai alam, menjaga lingkungan itu bagian dari ekoteologi karena menjaga ciptaan Tuhan, kemudian mengurangi limbah plastik seperti itu ya. Jadi membuat produk-produk dari bahan-bahan yang apa mohon maaf terlalu buang-buang bahan, misalnya kita beli plastik, kita gunting-gunting, kita tempel-tempel, nanti kalau sudah tidak bagus dibuang, seperti itu kan menjadi limbah apa namanya limbah bumi ya untuk bumi. Nah itu kita perlu memahami tentang teori ekoteologi tadi. Jadi kita bagaimana kita menjaga lingkungan sekaligus mensyukuri apa yang ada dan menghargai dan menjaga ciptaan Tuhan. Nah, selain kita bisa menumbuhkan pemahaman mendalam tentang deep learning, kita juga mengintegrasikan atau menyatukannya dengan nilai ekoteologi tadi, yaitu kesadaran bahwa manusia dan alam saling terhubung dalam ciptaan Tuhan. Jadi, ekoteologi itu adalah apa namanya manusia dan alam saling terhubung dalam ciptaan Tuhan, di mana kita sebagai manusia ini perlu menjaga lingkungan, menghargai apa yang Tuhan ciptakan. Lingkungan itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi di mana kita menjaganya. Untuk sekarang kan kita banyak melihat pabrik-pabrik, terus baru-baru ini ada apa namanya radiasi seperti itu ya, yang merusak lingkungan dan apa namanya ekosistem pada bumi kita. Nah, kembali kaitannya selain dengan deep learning dikaitkan juga dengan ekoteologi. Dasar dari alat permainan edukatif sendiri itu apa? Yaitu kalau saya mengacu pada teori yang biasa dipakai di PAUD, itu ada dua, yaitu Montessori atau Piaget. Sebenarnya banyak, cuman yang lebih spesifik kepada alam itu biasanya Montessori. Yang saya ambil dua ini mengacu pada ekoteologi tadi, yaitu permainan itu harus konkret, sensori, dan berbasis alam, agar anak belajar melalui pengalaman langsung. Sama seperti teori Piaget, bermain itu membentuk struktur kognitif anak melalui asimilasi dan akomodasi. Nah, contohnya asimilasi dan akomodasi kalau misalnya di sekolah atau di rumah saja ya, anak kita punya anak usia dini, dia mempelajari tentang konsep apa namanya hewan. Nah, ini kucing nih, nanti diasimilasi dan akomodasi. Ketika dia bertemu hewan yang berbentuk kucing, dia akan bilang itu kucing. Padahal itu mungkin kapibara atau itu hewan lain seperti itu ya. Jadi ada asimilasi dan akomodasi yang yang bisa membentuk kemampuan berpikir anak ya tadi kognitif itu melalui asimilasi dan akomodasi dari explore langsung dan pengamatan langsung ya dengan benda atau media yang anak gunakan. Jadi penting untuk dasar-dasar ini kita pahami kalau kita ketika menciptakan alat permainan edukatif ya dasarnya ini. Jadi kita punya bagaimana menumbuhkan pemahaman mendalam melalui pengalaman langsung, eksplorasi dan diintegrasikan. Integrasi itu artinya menyatukan ya, menyatukan terus menghubungkan, mengaitkan itu dengan nilai ekoteologi yang tidak jauh dari PAUD. Sebenarnya sudah pasti bunda-bunda PAUD ini terutama di kelas kami juga dia rata-rata guru PAUD, mereka juga sudah sering mungkin menggunakan media-media yang berbasis bahan alam. Kemudian ekoteologi. Nah, jadi istilah ekoteologi ini materi yang diambil dari yang disampaikan dari saya lupa pematerinya, cuman itu pelatihan di STAIN Sultan Abdurrahman juga mengatakan kalau ekoteologi itu dasarnya adalah muncul dari tradisi Kristen, asalnya itu dari tradisi Kristen dulu. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam pendidikan ya, dicoba diajarkan, ternyata bisa relate ke dalam Islam juga seperti itu ya, bagaimana mencintai alam dan mensyukuri ciptaan Tuhan. Nah, jadi ada penafsiran teks keagamaannya. Jadi ekoteologi ini menekankan pentingnya menafsirkan teks keagamaan dengan memperhatikan hubungan manusia dan alam serta kondisi bumi saat ini.
bandingkan dengan liberation teologi, teologi pembebasan ya. Jadi eh, teori ekoteologi ini menekankan pentingnya dengan manusia dan alam serta kondisi bumi saat ini. Menafsirkan ya dari teks keagamaan, kemudian kritik. Nah, jadi ada tokoh bernama Lynn White Junior ya. Ini menyoroti kalau dominansi manusia ini adalah akar dari permasalahan ekologi. Ekologi ya, bukan ekoteologi. Nah, jadi ekoteologi ini hadir untuk mengkritik eh, tokoh Lynn White Junior ini untuk mengatakan bahwasanya eh, manusia bukan akar dari permasalahan ekologi. Meskipun ada, tapi maksudnya itu bukan semuanya itu adalah salah manusia seperti itu ya. Jadi bisa mengkritik itu, kemudian ada kritik pandangan menempatkan manusia sebagai pusat alam dan penyebab utama krisis ekologi. Nah, jadi ini mengkritik itu. Meskipun sebagian memang nyata ya, alam kita sudah dirusak sama pasti manusia ya, tidak mungkin hewan yang merusak alam seutuhnya. Cuman sebagian besar bumi polusi seperti itu penyebabnya pasti manusia. Kemudian, nah kita bawa dulu ke materi dasar ya. Ini sebenarnya materi dasar yang eh, coba dikaitkan dalam pendidikan anak usia dini. Nah, konsep ekoteologi ini adalah pendekatan yang memadukan nilai keagamaan dan tanggung jawab ekologis terhadap ciptaan Tuhan atau ilmu lingkungan. Jadi ya, ekologis tadi ya, ilmu lingkungan yang memadukan nilai keagamaan ya dan tanggung jawab terhadap lingkungan atas ciptaan Tuhan ini. Jadi ekoteologi ini adalah pendekatannya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan lingkungan, namun kita tetap bertanggung jawab untuk apa namanya ciptaan Tuhan ya, dari hasil ciptaan Tuhan. Kemudian membentuk kesadaran spiritual, cinta lingkungan, dan empati terhadap makhluk hidup. Nah, membentuk kesadaran spiritual itu secara agama ya, yaitu bagaimana mencintai lingkungan, empati terhadap makhluk hidup, ya tidak membunuh hewan-hewan seperti itu ya. Jadi masih banyak bagaimana kita mengajarkan anak untuk mencintai hewan-hewan, menyayangi hewan, mencintai tanaman, menjaga tanaman, bahkan menanam itu salah satu bentuk dari kesadaran cinta lingkungan, menanam, berkebun itu adalah eh, salah satu kesadaran dan cinta lingkungan. Kemudian ada dalam teologinya, dalam ekoteologinya ada nilai-nilai seperti syukur, amanah, dan kasih terhadap alam menjadi muatan APE. Jadi nilai-nilai yang bersyukur, amanah, dan kasih ya, kasih itu menyayangi ya, menghargai tanaman itu bisa dimasukkan dalam alat permainan edukatif. Nah, kita mengajarkan anak untuk mencintai lingkungan seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan APE yang berbasis ekoteologi? Nah, APE tadi ya sudah kita mungkin sudah teman-teman kuasai juga ya materi bagaimana alat permainan edukatif atau alat perangkat pembelajaran itu ya. Itu sarana bermain yang dirancang untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, kognitif, sosial emosional, fisik motorik, moral dan spiritual. Nah, utamanya adalah membentuk spiritualnya tadi juga ya karena ekoteologi. Jadi AP itu adalah sarana bermain. Nah, kemudian ekotologinya itu integrasi antara nilai ekologis dan nilai teologis. Jadi integrasi antara nilai kesadaran menjaga alam dan nilai teologis kesadaran akan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Gimana nih kita membuat alat permainan edukatif yang sadar tentang alam dan sadar tentang ciptaan Tuhan. Nanti ada beberapa contoh ya yang bisa eh, contoh APE yang bisa di apa namanya buat teman-teman yang lagi guru jadi guru bisa dijadikan alat pembelajarannya di sekolahnya. Kemudian alam sebagai sumber belajar dan nilai moral agama. Ternyata alam itu bisa menjadi sumber belajar. Memang ya, karena sudah terimplementasi biasanya di sekolah dan sebagai nilai moral agama. Nah, itu menjadikan pembelajaran bagi kita mengeksplor, datang ke apa namanya apa ke kebun, berkebun hidroponik, kemudian berkebun tanaman herbal, taman herbal seperti itu ternyata juga sumber belajar yang paling paling membentuk kemampuan berpikir anak itu
biasanya adalah ketika anak itu terjun langsung ke lapangan. Jadi itu akan bikin materi yang dia pelajari itu long term memory ya, maksudnya lebih lama dia mengingatnya daripada dia hanya mendengar gurunya bercerita. Ini kalau kita tanam bijinya di tanah, nah biasanya dia lewat hari itu aja gitu ya, besok-besoknya udah lupa. Tapi kalau dia disuruh praktek langsung, kita gali tanahnya, step by step kita masukkan bijinya, kita tutup lagi, kita siram setiap hari. Nah, itu salah satunya adalah sumber belajar. Ada nilai moralnya juga di situ, seperti menjaga tanaman itu agar hidup dengan menyiramnya setiap hari, menjaganya dari apa namanya hewan-hewan yang akan membunuh tanaman itu, seperti itu. Kemudian kembali ke teorinya lagi, menurut Palmer dari jurnal. Ini pendidikan berbasis ekologi dan spiritualitas pada anak usia dini menumbuhkan kesadaran keberadaan diri dalam sistem ciptaan Tuhan serta rasa tanggung jawab terhadap alam. Tadi ya, tanggung jawab kalau apa namanya tanaman kita apa yang kita tanam, kita siram, kita jaga biar tumbuh, biar apa dia tinggi, biar dia berbuah seperti itu. Itu salah satunya contoh tanggung jawab terhadap alam atau bertanggung jawab ketika misalnya yang lagi eh, tren sekarang apa namanya menebang pohon. Nah, tanggung jawabnya apa tentang dengan menanamkan kembali pohon-pohon yang sudah ditebang seperti itu ya. Ketika kita memang membutuhkan kayu untuk membangun rumah atau melakukan ada suatu hal yang dibutuhkan, tanggung jawabnya apa? Yaitu menanamkan kembali pohon-pohonnya seperti itu. Kemudian desain. Nah, desain APE ini masih tahap-tahapnya ya, masih desain APE yang berbasis ekoteologi. Yang pertama tentu berbahan alami dan daur ulang. Jadi misalnya eh, kan kita tahu ya, satu plastik kecil itu saja bisa menyatu dengan alam itu butuh puluhan dan ratusan tahun. Jadi ternyata dampak kita menggunakan plastik itu sangat besar terhadap kita di masa yang akan datang. Nah, itu kesejahteraan generasi mendatang seperti mulainya air yang mineralnya berkurang. Ada ya kan ya yang lagi tren juga hari ini ternyata air apa mengandung tidak mengandung mineral yang lebih spesifik. Intinya apa namanya bumi mulai menurun ya, bumi mulai menurun kualitasnya. Itu karena akibat dari kita sendiri ternyata. Jadi coba di alat permainan edukatif mengajarkan anak secara basic saja, tidak perlu secara apa berat ya pemikirannya. Bagaimana kita memakai bahan-bahan yang alami seperti itu ya, tetap mengeksplor permainan dan edukatif, tapi dari bahan alami dan daur ulang. Kemudian memperkenalkan nilai keberlanjutan ya. Jadi intinya adalah kenapa kita memakai bahan alami dan daur ulang? Karena kita mengenalkan nilai keberlanjutan. Apa dampaknya yang akan terjadi di masa yang akan datang dan dampaknya kebutuhan saat ini. Kebutuhan saat ini tentu untuk melatih kemampuan berpikir misalnya atau motorik halusnya ketika dia misalnya menempel kolase dengan biji-bijian misalnya seperti itu ya. Daripada dengan apa manik-manik plastik kita beli mungkin harganya murah seribuan kayak gitu coba ketika udah tidak dipakai dibuang-buang anak saja seperti itu kan ya jadi kita coba ganti dengan kemarin kami buat kolase atau mozaik seperti itu dari bisa dari biji-bijian atau dari mana ya yang intinya ketika tidak dipakai anak lagi itu tidak berdampak signifikan atau bisa dimaksud adalah bisa disimpan, bisa dijaga seperti itu ya. Tidak tidak merusak alam. Intinya adalah tidak merusak alam. Jadi mencintai lingkungan dan mensyukuri ciptaan Tuhan. Kemudian ada merepresentasikan alam dan makhluk hidup, menumbuhkan empati ekologis. Nah, apa nih sih menumbuhkan empati? Jadi empati itu kan merasakan apa yang dirasakan ya. Jadi ternyata bagaimana kalau misalnya hewan atau kan kita juga ada mengeksplor hewan ya, tentu kita mengenalkan hewan. Bagaimana empati kita untuk memelihara hewan, memberi makan, menjaga hewan, kemudian eh, mem- bahkan membersihkan tempat tidur, tempat atau kandangnya hewan juga salah satu dari empati ekologis. Kalau kita abai terhadap hewan kita, maka akan berdampak pada makhluk hidup itu juga seperti itu. Misalnya kita menjaga ayam, memelihara ternak atau apa, kucing, ikan. Nah, tentu kita akan mengganti
mengganti airnya, ganti kandangnya, kasih makannya. Nah, ada empati di situ. Jadi, apa yang kita rasakan, bagaimana kalau kita tidak dikasih makan? Nah, sama seperti tumbuhan dan hewan, kalau kita tidak dikasih makan, ya seperti itu juga perasaan mereka sebenarnya. Mereka kan lama-lama buktinya adalah mereka tidak ngomong, tapi mereka mati, kurus, atau sakit. Itu salah satunya adalah menumbuhkan empati ekologis. Kemudian ada ini yang masuk dalam tauhid maksud saya ke teologinya ada narasi spiritual ekologisnya. Jadi ada ilmu ketuhanannya dalam lingkungan itu. Salah satunya misalnya mengaitkan alam dengan nilai religius seperti tauhid ekologis, mengenal Tuhan melalui ciptaannya. Jadi eh, pohon, tumbuhan ini semua bisa hidup karena Tuhan yang mengizinkan dan kita yang hanya berusaha untuk membantu pertumbuhan tanaman atau hewan-hewan itu agar mereka bisa hidup lebih lama. Nah, jadi tapi kita kasih tahu dulu dasarnya dari mana mereka itu adalah ciptaan Tuhan, tauhidnya ya. Kita kembalikan semua kepada Tuhan. Ini semua ciptaan Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Kemudian ada empati ekologis, mencintai makhluk lain sebagai sesama ciptaan. Jadi kita juga menghargai namanya hewan, adanya tumbuhan, ya, dia tidak menginjak-injak tanaman yang sudah ditanam, misalnya. Eh, Kemudian mencabut bunga, tapi tidak di apa namanya, tidak ada tujuannya. Misalnya kalau punya tujuan ya berarti tanggung jawabnya adalah ditanamkan kembali atau menanamkan kembali seperti itu ya. Kemudian itu tadi kembali ke mencintai makhluk lain sebagai sesama ciptaan. Kemudian tanggung jawab moral, menjaga kebersihan, tidak merusak alam. Nah, ini penting juga karena ada yang kurang menjaga kebersihan seperti itu ya di lingkungannya. Kemudian ada tanah yang abai, misalnya tanah yang tidak digunakan, jadi sarangnya para ular atau apa. Nah, itu perlu kita jaga. Kita ganti dengan tanaman-tanaman, misalnya kita tanamkan ubi yang hanya ditancap-tancap, ternyata bisa tumbuh dalam beberapa pekan, kayak gitu ya. Nah, kita jaga ke lingkungannya, tapi tidak merusak alam, tapi kita menggantinya dengan tanaman yang baru, seperti itu ya. Kemudian kesederhanaan hidup menggunakan sumber daya yang secukupnya, jadi tidak berlebih-lebihan. Karena ternyata di daerah lain juga kita melimpah di daerah kita, ternyata di tempat lain itu kekurangan seperti itu ya. Jadi kita manfaatkan air, ajarkan anak untuk apa namanya? Salah satunya ekologis adalah air ya. Gimana contohnya? Yaitu ketika membuka keran seperti kita wudhu tidak ada edukasinya juga ya. Wudhu itu tidak dengan keran yang deras ya. Jadi dengan air yang setengahnya middle ya intinya tidak tidak membuang-buang air intinya seperti itu. Itu salah satunya ekologis juga. Ekoteologi juga. Jadi menggunakan sumber daya secukupnya, air secukupnya karena di tempat lain juga kekurangan air seperti itu. Nah, jadi ada kesederhanaan hidup di sana. Rasa syukur, nah atas karunia alam. Kenapa kita mensyukuri semua hal? Misalnya kita bisa dapat menghirup udara sebebas mungkin. Ada yang harus di rumah sakit karena apa namanya sakit misalnya kan. Nah, sedangkan kita sedang di sekolah bermain, bisa bermain. Nah, mensyukuri menghirup udara di luar, nah tidak di rumah sakit misalnya seperti itu. Terus kita mensyukuri pohon, apa yang ada, ternyata semua ada manfaatnya untuk oksigen, kemudian ada lagi menghargai semua, ada air, semua alam, angin, nah, hujan, semuanya adalah bentuk rasa syukur. Nah, ini kutipan yang saya ambil dari jurnal Frontiers in Ecology ya, Prince Janet 2022. Nah, itu tadi sekilas tentang ekoteologi ya. Jadi bagaimana membuat desain APE yang berbasis ekoteologi. Nah, sekarang coba masuk ke deep learning-nya nih. Saya cobakan masuk ke materi deep learning dalam pendidikan anak. Nah, kalau tadi kita udah saya sudah spill sedikit tentang pembelajaran mendalam tentang pendidikan anak usia dini. Nah, kita masuk ke materinya yaitu adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong anak untuk terlibat secara mendalam, bukan sekedar menghafal. Banyak anak yang menghafal proses-proses apa namanya pekerjaan. Terus ada juga ya, sebenarnya saya juga ini akan membahas sedikit tentang screen time misalnya. Jadi kan pasti ada namanya anak yang
dikasih tontonan tiba-tiba ingatnya adalah anak saya hafal 1, 2, 3 secara bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa apa semuanya hafal dari menonton misalnya. Tapi ternyata saya kutip juga dari Wakil Menteri kita Ibu Stella ya, itu mengatakan anak yang screen time pinter ya, kalau kata kita sprinter di screen time itu ternyata tidak bisa apa namanya mengingat jangka panjang. Jadi dia akan ingat di momen itu, tapi di masa yang akan datang dia mungkin sudah lupa atau apa. Beda dengan anak yang ketika dia mempelajari, oh, dari sebuah apel, apel itu berwarna merah. Apel itu ada bijinya, di dalamnya berwarna putih. Pohonnya dari apa, cara menanamnya seperti apa. Kemudian, oh, kita kembali ke pepaya ya. Kalau apel nanti susah ya pohonnya. Jadi pepaya itu sebuah sebuah tanaman yang mudah sekali dihafal dari biji yang kita habis makan, yang tidak kita makan, kita tanam. Nah, itu bisa kita ajarkan ke anak. Jadi secara mendalam, meaningful ya. Jadi ada maknanya dan tidak hanya menghafal. Misalnya dari pepaya itu ada warna hijau, oranye. Nah, dari dia hijau ke oranye dia matang. Rasanya manis. Bahkan rasa itu menurut kita sederhana, tapi bagi anak itu apa namanya pemahaman tentang rasa pepaya, warna pepaya, ukuran pepaya, kemudian biji pepaya, pohon pepaya, daun pepaya, bunga pepaya. Itu banyak sekali apa namanya materi yang bisa dia pahami dari semua itu. Bagi kita mungkin saat ini materi itu sederhana ya bagi anak gitu kan. Tapi itu tuh meaningful dan mengajarkan anak untuk belajar kritis sejak kecil. Jadi dia tidak hanya menghafal dari tontonannya ya, meskipun saya juga nggak ada screen time-nya ya karena saya kayak gini lagi urgent ngajar, saya juga biasanya ngajar. Anak saya terpaksa nonton karena kan saya cuma berdua sama anak saya di Jogja. Jadi terpaksa mau nggak mau jadi ada screen time-nya gitu ya. Nah, jadi ternyata pembelajaran yang mendalam itu contohnya tadi seperti itu. Kita langsung observe langsung medianya. Pepaya tadi ya. Ternyata dari sekian itu anak itu jadi pikir kritis bagaimana pohon pepaya bisa tinggi, ada pohon pepaya yang pendek sampai berbuah, ada bunganya, ada ada buahnya, ada daunnya, daunnya pahit. Nah, bagi kita mungkin apa namanya eh, pembelajarannya biasa saja ya, tapi sesimpel itu tuh melatih kemampuan berpikir anak. Anak menebak itu gimana? Apalagi kalau kita mengajarkan anak menumbuhkan tanaman tersebut. Nah, dia punya tanggung jawab atas tanamannya. Dia menyiramnya setiap hari, kemudian dia menjaganya, dan dia memastikan tanaman itu berbuah. Itu kemampuan sebenarnya adalah deep learning, contoh dari deep learning yang mendalam tadi ya, pendekatan pembelajaran yang mendalam. Jadi kita tidak perlu membuat alat pembelajaran yang susah-susah. Misalnya mungkin masih banyak penerapan kalau kurikulum yang sebelumnya itu ada transisi PAUD ke SD gitu ya. Nah, jadi itu apa namanya masih banyak yang pengen anaknya tuh calistung, sudah bisa calistung kayak gitu ya. Nah, sedangkan kan kemampuan berkritis itu digunakan itu saat SMA, SMP, kuliah. Nah, kalau dari kecil dia sudah punya apa dibiasakan berpikir kritis, misalnya seperti tadi ternyata pepaya yang saya tanam itu tidak tumbuh karena tanahnya seperti ini. Nah, bahkan dari tanah pun bisa mempengaruhi pertumbuhan sebuah tanaman. Ini contoh kecil yang bisa membuat anak eh, siap dan berlatih untuk jangka panjang. Jadi tadi ya ke jangka panjangnya dia berpikir kritis di masa depan. Nah, kita gebor-gebor eh, hari ini untuk anak bisa berhitung sampai 1.000 misalnya ya. Belum 5 tahun tapi sudah bisa kali-kalian misalnya, Masya Allah ya. Nah, tapi ternyata kita lupa tentang bagaimana konsep dia dan meregulasi emosinya ketika dia dewasa nanti dia belajar tentang pemaknaan. Dia memaknai dulu apa yang ada dia pelajari. Dia bisa berhitung bukan karena menghafal, tapi karena dia memaknai rumus. Ada ya contohnya Jerome Pauline. Saya sering banget dengar dia itu sebenarnya kalau disuruh ngapal rumus, dia tuh mungkin agak kesulitan di situ. Tapi dia bisa mencari semua jawaban soal dari berbagai macam itu tanpa ingat rumusnya apa, tapi dia tahu cara pola kerjanya. Nah, itu tadi ya. Kita kembalikan itulah deep learning ya. Pola kerjanya yang kita latih kepada anak sejak usia dini ternyata mempengaruhi dia di masa akan datang. Jadi dia sudah terlatih untuk
menalar, berpikir kognitif dan apa bekerja ya, otaknya bekerja yang bisa membantu anak itu sendiri gitu. Terutama ada dalam deep learning atau ekoteologi ada namanya tadi ya bersyukur, bersabar, hasil tumbuhan itu tadi itu ternyata bisa juga meregulasi emosi. Nah, jadi kita punya kemampuan menenangkan diri kan kita tidak bisa ya namanya. Iya, kita nggak bisa ya namanya apa namanya tumbuhan itu tumbuh dalam waktu 1 hari, tidak bisa. Kalau TV atau screen time misalnya dalam YouTube atau tontonan anak tentu cepat ya, tanaman itu cepat tumbuh, kemudian semua yang dia tonton serba fast, fast apa namanya cepat, pergerakannya cepat. Nah, anak-anak zaman Gen Alpha sekarang kan tuntutannya itu ya, karena mereka memang sudah cerdas ya. Jadi mereka itu adalah anak-anak yang pikirannya itu cepat karena mereka hidup dengan teknologi. Nah, mari kita juga kenalkan dengan anak, coba kita kenalkan secara meskipun mereka hidup dengan teknologi seperti itu, kita tidak lupakan pembelajaran yang pernah kita lakukan juga dulu waktu kita masih kecil dulu, yaitu ada deep learning, langsung main atau terapkan apa yang ada di daerah atau di sekitar kita. Misalnya kayak ekoteologi tadi ya. Nah, inilah kaitannya dengan deep learning. Jadi kita mendalami suatu keadaan, yaitu keadaan lingkungan dan mensyukurinya, apa yang ada di ciptaan Tuhan, kayak gitu ya. Terus ada perasaan regulasi emosi tadi yang masuk dalam pembelajaran deep learning. Contohnya sedih, tanamannya nggak tumbuh, terus sedih, ternyata mati dimakan ulat atau apa kayak gitu ya. Nah, jadi ternyata deep learning itu mengajarkan macam-macam ya, selain kognitif bisa regulasi emosi, kemudian sosial emosional dan terutama pasti motorik halus ya. Karena kan ada pergerakan tangan jarinya yang bisa mengajarkan anak untuk apa namanya melatih meremas atau mengambil, mengangkat kayak gitu ya. Jadi dia terlatih untuk belajar persiapan dia untuk menulis. Nah, itulah di pendidikan anak usia dini. Deep learning itu ternyata kita tidak perlu pakai APE atau beli harus beli online, kita beli ratusan misalnya jutaan misalnya alat permainan yang eh, kurang apa namanya kurang menjaga kelestarian alam ya jadi nanti APE-nya sudah rusak dibuang kan sayang gitu ya atau kita bisa gunakan APE yang terbuat dari kayu nah itu boleh ya mungkin tapi kalau dari plastik atau apa coba kita perhatikan dan ingat lagi kalau kita gunakan ternyata ketika dirusak anak ya habis itu sudah selesai nah sama ya kayak orang-orang zaman sekarang Gen Z zaman sekarang tuh kayaknya sudah mulai melek dengan air minum, bawa tumbler sendiri ya. Jadi nggak beli aqua atau beli apa gitu ya dari luar sudah mulai bawa tumbler, bawa sedotan sendiri. Terus kita beli minuman itu nggak dikasih plastik ya, nggak kasih plastik. Maaf saya nggak dikasih sedotan. Nah itu sudah mulai melek di situ, bawa tumbler sendiri. Nah itu yang mulai adanya kesadaran lingkungan. Nah itu ya zaman sekarang ini mulai melek ya literasi ekoteologi ya mungkin bisa dikuatkan di situ ya. Kemudian ada media belajar menyesuaikan diri dengan kemampuan dan perilaku anak secara otomatis. Jadi media belajar yang apa adanya. Nah, di daerah kita, nah kita mensyukuri misalnya kalau di Riau atau Kepulauan Riau kan masih dari sungai atau dari laut kayak gitu kita mempelajari apa yang ada di daerah kita, kerang-kerangan seperti itu ya misalnya gonggong atau apa kayak gitu yang ada di daerah kita. Jadi kita pelajari apa yang ada di sekitar kita saja seperti itu ya. Jadi tidak tidak menambah kerusakan alam gitu ya dengan membeli produk-produk dari luar atau impor seperti itu. Nah, kunci dari deep learning ini sebenarnya ada 3. Jadi proses belajar yang bermakna atau mendalam ini, yang itu pertama adalah adanya kesadaran atau mindful. Jadi sadar, kemudian ada bermakna, meaningful. Iya, mohon maaf iklan-iklan sedikit. Kemudian ada meaningful tadi ya, yang
ternyata itu daripada menghafal, bermakna itu lebih penting, ada value, ada nilainya, lebih diingat lebih lama. Cobalah anak saya usia 1 tahunan ini ketika melihat singa di gambar, kan saya kenalkan dengan gambar ya dulu, terus saya kenalkan dengan hewannya langsung, misalnya kami ke kebun binatang. Wah, diingat terus sepanjang hari, sepanjang bulan dia akan selalu ingat singa, 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 seperti itu. Jadi ketika pembelajarannya itu langsung deep learning tadi ya, eh, mendalam dengan observe langsung dengan eh, apa pengalaman langsung tadi, dia ingatnya lebih lama karena itu bermakna. Beda ketika dia lihat gambar sekilas sudah lewat ya. Tapi kalau kalau ketika dia lihat singanya langsung, dia ingat, oh lama dia ingatnya dan sampai sekarang pun yang dia bahas adalah singa, singa, singa terus ya. Jadi lebih bermakna dan meaningful. Kemudian ada joyful, yaitu menyenangkan ya. Jadi pembelajaran itu tentu harus menyenangkan. Kalau penuh dengan paksaan ya, seperti contoh paksaan itu ya calistung ya. Calistung itu adalah problem guru PAUD yang sangat apa ya, sangat fenomenal ya. Karena kan tuntutannya selain anaknya apa namanya pinter, pinter berkarakter, bermoral. Salah satunya itu biasanya calistung. Nah itu calistung itu kan memaksa anak ya dengan konsep pembelajaran yang menghafal salah satunya ya. Karena mungkin tuntutan sekolah dasar yang bagi kita, saya juga menjadi pertanyaan juga ya, ketika salah satunya sudah dipraktekkan oleh teman saya. Jadi anaknya itu memang full sesuai dengan PAUD ya, sekolahnya pun sekolah yang PAUD lah ya, anggaplah PAUDnya. Tapi ketika dia SD-nya biasa, nah, malah dianggap tertinggal. Padahal anaknya pinter, kreatif, pinter gambar, ceria seperti itu ya. Bisa jawab apa aja. Tapi di SD dia dianggap tertinggal karena dia nggak bisa calistung. Jadi itu adalah sebuah kesedihan dari mama-mama yang sudah mm, apa ngajar secara PAUD banget gini ya. Kita tidak memaksa anak calistung, tapi ternyata sekolahnya yang padahal tuntutan transisi PAUD ke SD aja ternyata baru di SD awal pun baru kenalan berhitung. Nah, baru di situ kenalannya. Tapi ternyata masih banyak SD-SD yang apa namanya menerapkan sudah pandai calistung. Jadi akhirnya dia merasa tertinggal. Padahal dia sebenarnya tidak tertinggal. Dia sesuai dengan pembelajaran. Nah, ini masih jadi apa masih jadi kritikan ya, masih jadi kita perlu cari jawabannya ya. Bagaimana ya caranya agar kita tetap membuat anak tetap bisa explore, kan dia tidak perlu dituntut untuk seperfect itu gitu ya di SD. Jadi kita sudah mengajarkan dia secara deep learning misalnya kan ya, tapi ternyata di SD, wah, orangnya udah maju-maju semua. Tapi kita lihat nih dari sisi seni, dari sisi kreativitas, dari sisi materi yang lain, dia lebih cepat nangkap. Dia benar-benar cepat nangkap, semua cepat. Dia karakternya baik seperti itu. Tapi ketika dipaksa apa namanya calistung, dia tertinggal. Nah, itu jadi bahan yang saya juga masih penasaran ya dengan keadaan ini ya. Jadi semoga nanti Indonesia itu menerapkan satu hal yang sama kayak gitu ya. Jadi mungkin waktu itu anaknya teman saya itu tidak menyekolahkan anaknya di tempat yang SD yang menerapkan transisi PAUD ke SD itu mungkin ya. Jadi sekolahnya sudah terlanjur sekolah biasa, di mana di situ anak-anaknya sudah pada canggih-canggih dengan calistung kayak gitu. Nah, saya juga bingung di bagian situ. Tapi kalau untuk materi-materi lain selain calistung, anaknya cepet tangkap, pinter, eh, suka bertanya kayak gitu. Nanti menjadi bahan kajian selanjutnya ya tentang eh, transisi PAUD ke SD ya. Tapi untuk kita kalau kita pelajari secara mendalam ternyata berpikir kritis sejak dini itu tuh ada apa namanya bukan yang kritis yang tentang bahas keuangan negara itu enggak juga ya politik atau tuh enggak ya cuman kayak melatih anak untuk persiapan dia di SD SMP SMA dia untuk cerdas kayak gitu ya cerdas dan siap belajar yang lebih keras kayak gitu ya. Nah, oke. Kemudian ada mindful learning, yaitu pembelajaran penuh dengan kesadaran. Nah, ini ya, konsepnya dari deep learning itu seperti itu. Jadi masih masih berpacu kepada anak, bagaimana anak memahami.
Kemudian setiap anak diakui kehadirannya dan diberikan kesempatan untuk kontribusi. Kemudian anak dibimbing untuk memantau pemahaman mereka sendiri. Jadi ternyata anak itu dibimbing untuk memantau pemahaman mereka sendiri. Sudah lihat belum mungkin guru-guru sekarang udah melek literasi ya. Maksudnya literasi digitalnya sudah oke ya. Jadi ada di tentang anak itu Ikatan Dokter Anak Indonesia itu ternyata anak yang bermain sendiri ya ada kesempatan, ada nggak dia disuruh main sendiri terus-terusan ya. Maksudnya ada dia diberi kesempatan main sendiri dan apa namanya mengeksplor sendiri. Ternyata dia itu sedang mencabangkan otak-otaknya tuh, saraf-saraf otaknya untuk berpikir. Jadi metakognisi di situ dia mau mencoba memahami dari konsep dirinya sendiri dulu. Dia biarkan dia eksplorasi sendiri, dia tangkap apa yang dia pelajari hari itu. Nah, ketika salah baru diperbaiki. Nah, ada momen yang ternyata anak itu perlu juga loh dibiarkan untuk menikmati materi yang dia pahami sendiri tuh dengan keadaan apa adanya. Ternyata itu menambahkan pola pikirnya, membuatnya bercabang ya otaknya, neuroscience-nya ya salah satunya. Jadi dibimbing untuk memantau pemahaman mereka sendiri. Nah, kita sebagai gurunya adalah membimbingnya dan meluruskan kalau ada yang salah atau ada yang meleset seperti itu. Jadi itu mindful ya, penuh sadar ya. Kemudian pertanyaan terbuka dan diskusi kritis yang didorong. Jadi bertanya, terus ya sama ya kayak kalau itu disebutnya pendekatan saintifik gitu ya. Jadi ada bertanyanya, ada diskusinya. Nah, kemudian kita tanya dulu dia taunya apa. Kemudian nanti kita perbaiki apa pemahaman dia. Kayak gitu. Kemudian meaningful learning atau pembelajaran bermakna. Nah, tadi ya sudah saya spill juga tadi sebelumnya bagaimana kita tuh apa yang kita pelajari saat ini ternyata harus ada maknanya, ada value-nya dan nilainya kayak gitu ya. Menghubungkan Oke, menghilang sedikit ya. Sedikit lagi. Oke, kembali ya ke meaningful learning tadi ya, pembelajaran bermakna. Jadi ada menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman hidup nyata. Jadi ada materi yang kita kaitkan dengan pengalaman hidup ya sama ya dengan konsep ekoteologi. Jadi masuk ya, sangat masuk sebenarnya deep learning ini karena deep learning ini adalah prosesnya ya, prosesnya, pendekatannya, pembelajarannya. Nah, prakteknya itu adalah dengan tadi ekoteologi tadi, hubungan materi pelajaran dengan pengalaman hidup yang nyata. Kemudian menjelaskan relevansi dan aplikasi praktis dari apa yang dipelajari. Jadi menjelaskan nih hubungan-hubungan, terus bagaimana aplikasi atau implementasinya yang ada yang sudah dipelajari tadi. Kemudian meaningful learning menekankan hubungan dengan aplikasi. Jadi maknanya apa yang bisa kita ambil. Ternyata misalnya contoh apa yang bisa kita syukuri dari menanam tanaman ini misalnya. Kemudian joyful learning, pembelajaran menyenangkan ini sudah pasti ada di pendidikan manusia ini ya. Jadi tidak bisa dihilangkan kalau tidak menyenangkan ya pusing ya nanti anak bosen, males mendengarkannya ya. Jadi anak kurang tertarik. Jadi joyful tentu hal yang harus ada yang paling utama ya dalam pendidikan anak usia dini, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung di mana siswa merasa aman untuk mengambil resiko intelektual. Jadi ketika dia mempelajari sesuatu ya seperti menanam itu kan ada konsep dengan apa dengan apa berkebunnya tentu dia akan takut terkena paku, terkena macam-macam ya. Jadi kita kita pastikan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, kemudian membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa, kemudian mendesain aktivitas yang menumbuhkan rasa ingin tahu dan kegembiraan. Kemudian memberikan tantangan yang seimbang, tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Jadi memberikan anak tantangan yang sesuai dengan usianya ya. Kemudian, nah ini hampir selesai ya. Jadi contoh dari kegiatan membuat APE, beberapa contoh yang bisa mengintegrasikan deep learning dan ekoteologi, yaitu pertama misalnya puzzle siklus air kehidupan. Nah, jadi puzzle ini dibuat dari kayu, nanti ada gambarnya, gambarnya bisa di print ya dari kertas ya.
Terus nanti ditempel, nah puzzle siklus air kehidupan. Nah, kenapa? Kan ada biasanya puzzle itu cuman apa namanya? eh Puzzle apa hewan atau apa. Nah, coba sekali-sekali ada puzzle-nya siklus air kehidupan, siklus hujan, misalnya seperti itu. Nah, jadi anak tidak hanya mengenal bentuk air, tapi merefleksikan mengapa air penting untuk semua makhluk hidup. Kemudian ada nilai ekoteologinya, yaitu air sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga dan disyukuri. Kemudian ada kota ekspresi alam. Nah, ini biasanya sudah di seni rupa ya, di apa namanya? Kalau yang seni rupa bisa bikin mozaik dan montase, terus dimasukkan ke dalam kota ekspresi alam. Nah, jadi ekspresi di sini adalah polanya itu sudah ada. Jadi polanya itu adalah pola sedih, senang, terus tertawa, bahagia. Itu maksudnya bentuk pola manusia. Nanti ditempelin pakai biji-bijian, batu-batuan. Nah, jadi kalau misalnya tidak mau menggunakan alat bahan makanan, ya beberapa orang juga menyayangkan dengan penggunaan alat bahan makanan, boleh dengan biji-bijian, maksudnya batu-batuan, kerang-kerangan, seperti itu ya. Kemudian itu dibentuk ekspresi, jadi pola mozaik atau pola montase. Misalnya sudah mau bikin montase, dia ada pola wajah sedih. Nah, ini wajah sedih. Kenapa? Karena kita perlu kasih tahu anak, ternyata anak juga bisa mempelajari namanya emosional. Jadi dia bisa tahu sedih itu seperti apa, dia bisa tahu senang itu seperti apa, dan marah itu seperti apa. Ternyata itu juga ada pembelajarannya yang apa namanya melatih anak untuk mengenali emosi. Kemudian ada taman mini ekosistem anak. Nah, ini yang maksud saya adalah perlu kita buatkan untuk anak. Jadi ini alat permainan edukatif juga ya, karena taman mini. Nah, di mana dia bisa mengajarkan tanggung jawab. Nah, misalnya tadi seperti menanam eh, apa namanya pepaya yang oke bilang timbul. Nah, taman mini ekosistem jadi memelihara tanaman seperti pepaya tadi ya, kecambah, biji kacang hijau, terus itu ada apa lagi ya yang cepat-cepat itu bisa di taman mini ekosistem, terutama herbal ya, yang paling itu adalah herbal misalnya em, apa namanya serai gitu ya, daun salam yang daun ubi bisa tancap-tancap aja gitu, itu sebenarnya simple tapi ternyata bisa mengajarkan anak tanggung jawab. Dengan konsisten anak selama 1 tahun dia bisa menumbuhkan tumbuhan tersebut kayak gitu. Oke. Kemudian cari harta karun yang membuat kartu permainan. Jadi alat permainan edukatifnya itu membuat kartu permainan jejak alam dan syukur. Jadi kalau tesis saya ada living value education, ada buat kartu. Di kartu depan itu saya bersyukur hari ini makan nasi kayak gitu misalnya. Nah, kartu depannya itu jejak alamnya misalnya kalau yang di saya ya waktu tesis saya itu ada kartu bolak-balik di depannya gambar, di belakangnya ada ada katanya. Misalnya, eh, saya bersyukur hari ini saya bisa sarapan. Sesimpel sarapan itu adalah bentuk rasa syukur. Saya bersyukur hari ini saya tidak pilek atau tidak sakit. Misalnya itu buatan anak ya, maksudnya itu curhatan anak ya. Kalau dia bisa nulis atau gurunya bantu menuliskan, nanti depannya itu, nah dimodifikasi jadi cari harta karun dengan kartu permainan jejak. Nah, kalau kartu permainan jejak alam, nah misalnya di sini gambar pohon, nah di belakangnya saya bersyukur saya bisa bernafas, kayak gitu. Kemudian ada gambar daun, nah nanti anak disuruh menemukan daun di sekitarnya, nah, dia pegang kartu dedaunan, nanti belakangnya kosong aja, nah itu adalah bentuk syukurnya. Daunnya apa? Saya menemukan daun yang berwarna kuning, misalnya kayak itu. Jadi ini adalah kartu, kita buat kartu sendiri permainan jejak alam. Temukan benda-bendanya gitu ya. Jadi cari harta karun. Nah, ini contoh ya yang kurang lebih bisa membuat alat permainan edukatif tetap ada deep learning, tidak meninggalkan ekoteologinya. Jadi mensyukuri ciptaan, kemudian mengenal bahwa
unsur alam ini adalah ciptaan Tuhan. Kemudian ada tanggung jawab. Yang paling penting adalah tanggung jawab. Karena ketika dia menanam, ya dia tanggung jawab harus menyiram. Senang anak pasti kalau dia dikasih tanggung jawab. Percayalah, dia anak sekecil ini suka ikutan cuci piring, ikutan nyapu, kalau diajarkan sejak usia dini. Tapi kalau udah diajarin sejak besar, sejak kecil dibiarin, gak usah bantu, gak usah bantu kayak gitu. Nanti pas besarnya dia juga mager ya, bahasa kita mager-mageran. Tapi kalau sejak dini kita libatkan dia cuci piring, kita libatkan dia untuk menanam tanaman. Nah, anak akan punya sisi dan tanggung jawab seperti itu. Karena itu sebenarnya kebutuhan bertahan hidup ya. Semua orang punya kebutuhan bertahan hidup. Jadi harus memahami bahwasanya itu pekerjaan semua gender ya. Nah, saya disertasi saya tentang gender juga. Kemudian cari harta karun. Nah, menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa alam adalah sarana syukur kepada Tuhan. Nah, itu tadi sekilas materi dasar ya, secara dasar tentang inovasi pembelajaran. Nah, kelihatannya tadi slide-nya sudah hampir selesai. Bagaimana tanggapan, respon ya, Ananda berupa apa namanya komentar ataupun pertanyaan terkait dengan materi, kami persilahkan nanti atau boleh mungkin mulai tulis di kolom chat juga dipersilakan agar lebih mengefisiensikan waktu. Saya Bunda Helda, sekaligus ini saya menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa, tolong dibuat berita di Instagram yang kemudian di tag kepada prodi Instagram prodi PIAUD kita ya. Berita acara ya semacam infografis seperti itu nanti bisa dibuat dari kegiatan ini. Jadi ada outputnya ya Bunda Lia. Nanti Ananda terkait dengan materi yang disampaikan boleh membuat sebuah infografis ya. Nanti Ananda posting di sosial media Instagram Ananda dan bisa di tag, di mention langsung ke akun Instagram Prodi ya. Ya Bunda Isara Akun sepertinya Instagram sudah join kembali. Ya, akun Bunda Instagram Isara. prodi kita saya share untuk Bunda Helda ya. Bisa dimaksimalkan akunnya karena masih baru sekali akun Oke, kita, baik, Bunda jadi Lia. tolong diramaikan dengan kegiatan-kegiatan. Silakan Bunda Isaura. Ya, terima kasih Bunda Helda ya. Sinyal saya keluar masuk kayaknya. Oke, tadi ya memang udah selesai sih ya. Tadi kayak pas banget udah di slide terakhir. Itu tadi beberapa contoh tentang inovasi pembelajaran yang berkaitan dengan APE dan ekoteologi berbasis ekoteologi dan deep learning. Nah, selanjutnya saya serahkan kembali ke Bunda Helda ya, materinya saya sudah selesai. Baik, terima kasih Bunda Isaura atas pemaparan yang luar biasa ya bagi kita. eh, Sangat rigid sekali, sangat detail sekali dalam menjelaskan tentunya bagaimana poin-poin penting ya dari beberapa variabel ini karena kita memang temanya ada beberapa variabel yaitu tentang ekoteologi, tentang deep learning yang kita upayakan bisa dikaitkan, diintegrasikan dengan konsep APE. Ya, tentu kita apa namanya ingin APE kita ini kekinian ya, APE kita ini sesuai dengan kebutuhan di 2025. Ananda tadi sudah mendengar bagaimana pemaparan terkait dengan ekoteologi tadi ya. Saya mungkin coba ulas kembali mengenai ada ekologi dan teologi ya. Memang dua hal yang coba disatukan kemudian diharapkan mampu diinternalisasikan dalam anak usia dini tentu dengan sesuai perkembangannya ya. Kalau deep learning tadi sudah dibahas juga bagaimana poin-poin mindful, meaningful, and joyful ya. Itu bisa di apa namanya diperdalam dalam segi pembelajaran ataupun dari pembuatan APE nanti yang akan kita cobakan kepada anak. Tetap ya objeknya adalah anak gitu. Banyak sekali tadi apa namanya pengembangan pengayaan materi
materi dari Bunda Isaura ya. Jadi kalau pakar sudah berbicara itu banyak yang kita dapatkan gitu ya. Apalagi beliau memang sedang juga yang mendidik anak usia dini gitu ya. Itu sangat relate tentunya dengan saya sendiri gitu. Jadi memang seperti itu Ananda ya. Jika masih ada keraguan bagi diri Ananda berada di Prodi PIAUD ini, nah lihat ya bagaimana Bunda Isaura yang luar biasa menjadi seorang pakar di bidang PAUD ya, kemudian punya anak ya, bagaimana bisa kita bayangkan anaknya apa namanya menjadi objek yang luar biasa nanti diinternalisasikan segala materi ya, segala hal-hal baik dari dunia PAUD ya kepada anak gitu. Ya, tadi juga menjadi highlight ya, bagaimana pembelajaran deep learning yang sudah kita upayakan, namun disambut dengan eh, integrasi dengan transisi sekolah TK ke sekolah dasar yang sama-sama kita ketahui bahwa calistung ini menjadi sebuah hal yang dilematis ya, sebuah dinamika yang rasanya itu diprioritaskan, tapi sebenarnya kita punya hal-hal lain yang bisa diperdalam lagi dalam diri anak. Ya ini memang menjadi sebuah apa ya dinamika. Jujur saya juga seperti itu Bunda Isaura ya. Mudah-mudahan nanti ada sebuah apa ya, sebuah kerjasama kolaborasi yang benar-benar kalau dari pemerintah sepertinya kita sudah melihat ya bagaimana tidak ada syarat ketentuan transisi dari TK ke sekolah dasar itu ya. Mereka pemerintah sepakat bahwa hal itu harus dilaksanakan dengan semenyenangkan mungkin. Jadi tidak ada syarat-syarat ya bagaimana anak harus tahu ini dan itu ya. Sehingga tidak memberatkan. Namun pada kenyataannya di lapangan ya, banyak anak kita yang sedang PLP di sekolah-sekolah, semuanya mendapatkan kenyataan seperti itu. Saya jadi mengusap dada juga. Bagaimana menjelaskan kepada sekolah-sekolah TK, RA ya, dengan tuntutan yang mereka punya, kemudian di sekolah dasar juga menyambut anak-anak PAUD kita seperti apa. Mudah-mudahan nanti ada sesi berikutnya yang benar-benar mendalami ini dan ada sebuah perjanjian lah ya, sebuah SOP yang harusnya kita taati bersama se-Indonesia nasional gitu ya, sehingga anak-anak usia dini ini benar-benar bahagia dalam belajar, dalam bermain ya, karena belajarnya itu yang melalui bermain di PAUD ya, di tingkat PAUD. Silakan Ananda peserta ataupun bunda-bunda dari Kepri, dari instansi yang lain untuk menyampaikan komentar, ya. Kemudian berupa pertanyaan juga kami persilahkan kepada Bunda Isaura, karena kita masih punya waktu, alhamdulillah, jadi bisa diperdalam untuk pengayaan dari materinya. Kami silakan untuk raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Silakan teman-teman, 5A, 5B, 5C yang kita benar-benar nanti akan berupaya setelah ini memiliki produk desain APE yang sesuai dengan kebutuhan di 2025 ini, sesuai dengan peraturan menteri ya, sesuai dengan apa yang menjadi hal kebaruan yaitu ekoteologi dan deep learning. Ada Sri Dewi, ada Afifa, Marlina Savitri mungkin dari Kepri ya, kurang familiar. Ivanda Ningtyas, ada Azmi Ranti, ayo Azmi. Ada Rosi, ada Despita, ya Despita silakan. Yola, Nikma, Dewi Arum Kepri, Mutiara Dewi, Nurul Huda, Mina Elsia silakan. Mudah-mudahan yang off cam juga serius ya dalam menikmati materi hari ini. Silakan. Izin Bun, izin Ya, siapa bertanya lagi? Bunda. Mina Mena ya. Bun. Iya, silakan Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Mary Osia, saya dari semester 5. Izin bertanya Bun.
Apa saja Bun langkah-langkah yang dapat kita lakukan Bun atau yang perlu kita perhatikan. Kita ini kan sebagai calon guru PAUD kan Bun, yang mana yang perlu kita perhatikan dalam mendesain alat permainan edukatif berbasis ekoteologi agar setiap tahap perancangannya mencerminkan nilai spiritual dan kepedulian anak terhadap lingkungan bunda. Oke, terima kasih Mina ya yang menanyakan mengenai bagaimana ya memastikan bahwa tahap-tahap pengembangan desain ini nanti benar-benar mendasari dari deep learning dan ekoteologi ya. Kita kumpulkan dulu atau langsung Bunda Isaura? Dikumpulin aja dulu, Bunda. Saya catat. Oke, boleh dikumpulin dulu ya. Silakan teman-teman yang lain. Saya Bunda, Siapa itu? Lindi Bun. Oh ya, Lindi. Silakan Lindi. Baik Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Lindi Nelda, saya dari kelas 5B. Di sini saya ingin bertanya Bunda, bagaimana sih Bunda cara mengukur indikator keberhasilan APE yang berbasiskan ekoteknologi itu tadi? Apakah dari perilaku anak atau cara berpikir anak, kemudian atau dari sikap anak itu terhadap alam? Kemudian Bunda, APE berbasis ekoteologi ini tadi bisa diterapkan untuk anak usia berapa ya Bunda? Terima kasih. Baik. Terima kasih Lindi. Eh, indikator keberhasilan dari deep learning dan ekoteologi di APE ya, di penerapan APE pada anak. Terima kasih. Mungkin satu lagi untuk sesi pertama, 3 orang dulu. Silakan 5A, 5B, 5C mungkin. Atau bunda-bunda dari luar instansi Winsuska boleh juga. Lima c tadi ada Siti Fatima ya, si pembaca doa. Ada Siti, Darila, Nurjana, Siti Wiji, Oke, mungkin 2 dulu ya, Bunda Isaura. Teman-teman kelas lain sepertinya sedang menyusun pertanyaan yang sangat komprehensif ini. Silakan Bunda Isaura untuk tanggapannya dari pertanyaannya Mena tadi ya. Kemudian pertanyaannya eh, Lindi. Silakan Bunda Isaura. Baik, saya coba menjawab ya. Yang kedua dulu kayaknya. Yang kedua tadi saya lebih ingat. Yang pertama nanti coba saya ini lagi ya. Kalau yang kedua tadi pertanyaannya kan bagaimana mengukur indikator keberhasilan alat permainan edukatifnya, apa dari sikap, dari media, terus kemudian ekoteologi itu bisa diajarkan itu sejak sejak usia berapa katanya tadi ya. Nah, em, Ya. oke. Jadi kalau misalnya indikatornya apa saja dan terus penilaiannya ya, berarti intinya adalah penilaiannya, asesmennya atau evaluasinya itu seperti apa. Jadi indikator dalam menilai keberhasilan anak memahami ekoteologi atau itu teologi atau dan deep learning tadi ya. Jadi kalau di PAUD sekarang itu kan penilaiannya jangan maksudnya tidak digunakan lagi yang BSB, BSH, terus MB. Semoga sekolahnya sudah tidak menerapkan ya karena udah ada peraturannya di apa ya?
Udah ada peraturannya kalau Permendikbud yang 2014 itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi sudah dihapuskan, sudah ada. Saya dikirim kemarin sama suami saya itu sudah dihapuskan. Jadi tidak ada lagi apa namanya berkembang sesuai harapan, belum berkembang gitu. Nah, tapi tergantung sekolah ya masih nerapin atau enggak. Nah, kalau dari indikatornya penilaiannya itu tentu saja adanya cuma dua, muncul atau belum muncul. Nah, kalau anak usia dini kita tidak bisa memaksa anak apakah dia sudah muncul, apakah dia sudah paham teori ekoteologi atau dia sudah paham konsep ekoteologi. Adanya hanya muncul dan belum muncul. Jadi kalau dia memang belum muncul berarti ada masalah nih kita bisa evaluasi lagi. Misalnya dari apakah praktek yang kita lakukan itu tidak sesuai atau tidak. Kalau dinilai dari di asesmen dari beberapa banyak anak ternyata belum muncul, banyak yang belum muncul. Nah, ternyata dia misalnya nih tidak bisa bertanggung jawab atas tanamannya. Ternyata kita lihat nih dari minggu ketiga atau minggu keempat, banyak yang mati nih. Oh, ternyata dia tidak ingat menyiram tanamannya, dia lupa dengan tanggung jawabnya. Misalnya itu sebenarnya saya hal sederhana ya. Cuman kita anggap itu sebagai penilaian dalam 3 minggu itu atau dalam 1 bulan itu misalnya ternyata belum muncul dalam sisi tanggung jawab tanaman yang dia tanam. Misalnya kan itu tanamannya kecambah nih depan pintu atau di pinggir jendela kan bisa dilihat. Nah, takutnya apa anak lupa. Tapi kalau misalnya di depan, nah kita kan bisa nih apa yang kita perlu kita evaluasi? Apakah peletakan tanamannya di belakang sekolah mungkin jadi anak lupa atau ternyata di depan jendela kok bisa anak lupa. Nah, kita bisa evaluasi dari itu tadi ekoteologinya apakah sudah muncul dan belum muncul. Itu kalau penilaian dalam kurikulum terbaru ya, kurikulum PAUD, kurikulum Merdeka yang sekarang itu yaitu muncul dan belum muncul. Nah, kalau dia belum muncul, berarti kita bisa evaluasi apakah dari anaknya atau dari pembelajar, atau dari prakteknya atau dari praktis yang kita lakukan. Misalnya menanam tadi ternyata kita apa namanya meletakkannya di kebun belakang gitu kan tidak ada jadwalnya misalnya jadi itu tadi ya muncul atau belum muncul nah terus itu eh, tadi pertanyaannya nah ekoteologi itu dari usia berapa sebenarnya dari usia sejak anak usia ini mulai mengerti dan mulai paham lingkungan ya, bukan lagi dari usia berapa. Berarti sudah sejak dari nol usia dini, bagaimana dia mengenali lingkungan sekitarnya. Misalnya ketika dia berjemur, dia tahu konsep itu sebenarnya sesimpel ya, tapi meaningful. Ketika dia dijemur dari umur 2 hari, dia pasti kan ada reaksi nangis. Misalnya kepanasan lebih dari 1 jam misalnya mamanya menjemurkannya atau kayak gimana atau misalnya hujan tetesan air hujan yang nggak sengaja kena bayi usia 6 bulan atau apa ada reaksi-reaksi itu sebenarnya itu adalah sudah reaksi atau reaksi anak yang kaget atau apa itu kan sebenarnya sudah menangkap ya itu sebuah pemahaman anak yang semininya itu dia tahu ini dingin hujan oh dingin konsep dingin karena kena hujan atau kena rumput. Nah, ketika anak belajar jalan itu usia 1 tahun tuh belajar jalan kan di atas rumput ya. Di atas rumput dia jalan karena itu sensory play. Nah, sensory play aja udah sejak kalau teman-teman sudah belajar kan sensory play aja sudah sejak dari nol ya, nol di 2 bulan aja dia udah meremas-remas kacang hijau, meremas jelly, meremas mie untuk melatih sensory play-nya, persiapan dia makan. Jadi pelajaran ekoteologi memahami tentang lingkungan dan mensyukuri Tuhan, ya kalau Tuhan ke ilmu ilmu ketuhanannya kita membuatnya dari berdoa sebelum makan. Oh, kita makan hasil tanaman yang kita tanam, hasil misalnya di PAUD hasil tanaman yang kita tanam kita makan kita berdoa bahkan mengucap alhamdulillah tumbuh itu adalah konsep ketuhanan karena dia bersyukur ternyata tanamannya hidup seperti itu salah satunya jadi dari usia berapa tentu sejak nol itu kita sebenarnya sudah memberitahu anak meskipun anak belum bisa mengucapkannya atau menjelaskannya kayak gitu ya. Wah. Mau lihat ya kepo ya. Nah, kemudian itu tadi pertanyaannya yang nomor 2 ya, yang tersempat saya catat. Yang nomor satunya tadi pertanyaan nomor 1 itu tentang apa saja yang perlu kita pastikan nih, tentang kita memastikan pengembangan desain APE apa saja yang sesuai
dan karakteristik ekoteologi dan deep learning. Sebentar. Oke, maaf iklan sebentar. Iya, karena kuliah sambil ya Bunda Helda ya, toddler ya. Kita anaknya udah toddler, jadi ada banyak iklannya. Banyak iklannya, kuliah. Untung saya tuh udah semester kemarin selama saya bawa itu sudah semester akhir. Jadi saya memang tinggal proses ujian saja. Jadi tinggal bimbingan. Insya Allah. Iya, jadi saya tidak apa bawa toddler ini sudah siap mental aja. Siap Iya, mental dan iya. siap-siap aja gitu ya. Saya lanjut lagi. Bagaimana memastikan pengembangan desain APE itu tadi ya sesuai dengan teori ekologi dan deep learning itu beberapa aspek yang kita pastikan dalam mendesain APE dan berbasis ekoteologi itu desainnya itu adalah kita harus menciptakan nilai tauhid tadi, nilai bersyukur atas ciptaan Tuhan dan ciptaan Tuhan itu harus kita jaga. Nah, misalnya tadi kayak taman ekosistem itu kan alat permainan juga ya. Maksudnya itu alat yang kita buat ya. Taman ekosistem atau kartu angka tadi, kartu angka maaf. Kartu pengembangan tadi ya. Kalau di saya dulu S1 S2 saya itu ada namanya kartu living value. Jadi kartunya di depannya ada gambar daun, misalnya ini saya modifikasi untuk ekoteologi ya. Jadi depannya daun atau pohon atau bunga, belakangnya adalah konsep bersyukur. Saya bersyukur bisa apa namanya sudah sarapan hari ini itu kalau yang versi living value ya. Kalau versi ekoteologinya misalnya saya bersyukur bisa bernafas hari ini. Saya bersyukur hari ini saya tidak pilek. Hanya yang bahasa anak usia dini aja kita buat konsep nilai tauhid tadi ya adalah bahwa alam semesta itu adalah ciptaan Tuhan dan harus dijaga dan kemudian kemampuan bersyukur tadi. Kemampuan bersyukur, amanah menjaga tanaman. Misalnya tadi di taman ekosistem membuat pot sendiri, misalnya dari tanah liat atau apa, itu juga ada ya prakteknya ya, kadang membuat dari tanah liat. Nah, di Taman Pintar, ini di Yogyakarta ya, jadi ada kami itu di Taman Pintarnya itu ada membuat pot sendiri kecil dari tanah liat. Nah, nanti mungkin teman-teman yang pernah ke Jogja ada Taman Pintar, di situ ada kelas membuat pot sendiri. Anaknya udah dari 3 tahun pun bisa buat pot sendiri, bisa bikin kelinci sendiri dari tanah liat. Tanah liat kan lingkungan ya, jadi kita tidak perlu membuang apa namanya apa plastik-plastik atau menggunakan banyak plastik. Jadi salah satunya itu adalah membuat pot. Nanti kita isi tanamannya. Itu tadi taman ekosistem bisa dari potnya buat sendiri. Jadi anaknya dikasih celemek, terus nanti ada tanah liatnya di depan, dia bisa kreasikan itu buat pot, buat kelinci, buat macam-macam. Itu salah satunya ya, adanya tanah liat misalnya untuk dijadikan taman ekosistem. Bunganya nanti dia tanam sebiji apa namanya sebiji tanaman itu sudah mensyukuri anak ya. Misalnya ketika dalam 1 minggu dia tingginya naik, itu adalah konsep tauhid tadi ya, nilai syukur, nilai tauhid tadi adanya bersyukur. Alhamdulillah tanaman saya tumbuh kayak gitu ya dari pot yang dia buat sendiri misalnya. Jadi potnya tidak melulu harus dari plastik atau bisa daur ulang ya, bisa gunakan plastik yang sudah jadi sampah. Nah, itu kita sama ya, sama juga menggunakan menjaga lingkungan ya karena tidak menggunakan plastik baru tapi menggunakan plastik yang sudah ada, yang sudah sampah. Kemudian ada dari dimensi lain ya, misalnya lingkungan alam, misalnya materialnya alami dari kain, bambu, pelepah pisang. Nah ya, jadi saya juga ngajar seni rupa itu misalnya cetak melukis, melukis dengan cetak bekas daun pisang, bekas kembang kol atau pok choy. Nah nanti jadi bunga. Nah itu bisa digunakan sebagai alat permainan edukatif. Jadi permainan ya, permainan tadi bisa melukis dengan itu. Kemudian banyak ya macam-macam. Mungkin itu Bunda Helda. Baik, Bunda Isaura.
Itu tadi ya untuk Mena dan Lindi yang menanyakan bagaimana untuk kriteria kita memastikan bahwa pengembangan kita ini sudah terintegrasi dengan deep learning dan ekoteologi. Ya benar-benar kita harus paham dulu konsepnya ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Isaura apa saja yang menjadi poin-poin dari ekoteologi dalam pendidikan ya. Tadi ada nilai tanggung jawab ya, rasa syukur, cinta lingkungan. Nah, tentu dalam pengembangan APE kita nanti kita pastikan ya, tergantung kita nanti menggunakan model yang mana. Ya, biasanya kalau kita mengembangkan APE kita langsung berpatokan kepada model penelitian pengembangan umpamanya ya, research and development. Nah, kita mau pakai yang EDI, yang eh, Bohr and Gall ataupun yang 4D. Nah, jadi kita bisa include-kan dia dalam tahap-tahap dari eh, penelitian pengembangan itu, dari pengembangan itu. Jadi luar biasa kita mengembangkan APE ini, kita ya memang dalam kehidupan kita itu ya kita riset ya, kita meneliti, ya kita melakukan pengembangan nanti untuk APE-nya, kita integrasikan dengan ekoteologi dan deep learning ini, kita pastikan semua aspeknya itu mendukung ya, mencirikan bahwa dia memang ekoteologi dan deep learning. Apalagi disesuaikan dengan kurikulum tentunya yang terbaru tadi Bunda Isaura, yaitu terkait dengan kurikulum Merdeka ya. Bagaimana kita lihat ya nanti terakhir pasti dari tahap dari pengembangan itu kita ada di diseminasi ya penyebaran ataupun implementasi kita kepada anak ya memang objeknya adalah anak. Pokoknya semua yang kita kembangkan itu nanti kita cobakan kepada anak gitu. Nah, kita lihat di situ bagaimana apakah muncul ataupun tidak muncul indikator dari ekoteologi maupun deep learning ini. Setelah itu mungkin bisa kita lakukan revisi ataupun kita berikan feedback ya, apa yang harus kita lakukan terkait dengan evaluasi ini. Begitu tanggapannya si Lindi dan Mena. Mungkin ada lagi teman-teman, kita persilahkan. Mungkin teman-teman dari Kepri ya, mahasiswa Bunda Isauranya, boleh juga kita ingin dengar suaranya. Ada siapa saja ini Bunda Isaura? Ini kebetulan kelas yang saya dapat juga isinya memang 12 orang ya. Jadi saya juga Oh ya, lihat-lihat ini ada Bunda Rosi, ada Bu Juni, Bu Oktaviana, oke. Bu Mungkin bisa sharing ya. Dewi. Ini guru-guru soalnya Bunda, Iya, guru-guru ini PAUD. udah guru-guru apalagi ya. Iya. Tentu banyak ilmu yang bisa kita timba dari guru-guru PAUD Kepri ya. Ya mungkin mengintegrasikan bagaimana kearifan lokal Kepri yang luar biasa ya. Mereka belajarnya dari alam, alamnya Kepri luar biasa. Eh, Belajar ke pantai ya, mungkin benar-benar ekologinya sudah sangat deep ya di sana. Sangat deep learning. Silakan bunda-bunda yang dari Kepri, kita bisa kenalan melalui room Zoom ini. Atau teman-teman yang dari Winsuska juga masih dipersilakan. Ya, Ada, Bun. Ada silakan. Oma Sari di sini juga. Silakan Oma. Izin Ya, Bunda Marisa ya. Silakan Bunda Marisa. perkenalkan, saya Marisa dari kelas A2 PIAUD Stein Sultan Abdul Rahman. Izin bertanya, bagaimana inovasi APE berbasis ekoteologi ini dapat membantu membentuk karakter anak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya Melayu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bunda Marisa. Jadi ekoteologinya dengan nilai-nilai Islam ya. Dengan budaya Melayu. Nah, ini sangat arif lokal ini. Dari Kepri ya. Langsung ditanggapi Bunda Saura. Baik, iya ini dari kelas saya ini ya, Bu Marisa, Oh iya. ada Bu Marlina, terus ada Bunda Rosi, macam-macam.
Ini memang ya kami kalau ekoteologinya langsung laut, ini langsung nyembur laut. Kami kan Kepulauan Riau ya Bunda. Jadi kami kalau di Riau mungkin sungai ya, sungai karena kan saya Palembang ya. Jadi masih satu pulau Sumatera masih sungai-sungai. Kalau Kepri itu laut. Jadi kami kalau ekoteologi langsung cebur laut aja. Sama ini ya Bunda. Kami terkenalnya itu gonggong. Nah, kemarin ada beberapa mahasiswa di semester kemarin sama semester ini juga pakai biji apa namanya pakai kerang-kerangan langsung. Jadi apa alat permainan edukatifnya tuh buat dari kerang, dari gonggong. Mungkin ada yang belum tahu gonggong. Gonggong kayaknya tahu ya mungkin ya orang Riau ya. Kalau orang Sumatera Selatan kurang tahu gonggong itu apa. Cuman mungkin kalau orang Riau tahu ya Bunda ya gonggong. Tahu ada tugunya ya, Bun? Iya, kalau di Kepri kan Heeh. khasnya ada tubuhnya, bahkan ada tubuhnya juga di Mm-mm. Kepri. Nah, Ya. jadi eh, eh, kami ekoteologinya langsung ke laut aja gitu ya, ya. Mau pamer lautnya. Oke, jadi mungkin teman-teman yang di Pekanbaru bisa main lah ke Kepulauan Riau ya. Bunda Helda juga ditunggu kalau Bunda Lia Iya, udah belum sering. pernah. Sama Bunda Lia ajak lagi dong tahun depan. Iya, Bunda Lia udah sering lah. Iya. Nah, itu uh, jadi kalau misalnya tadi ya pertanyaannya kembali ke pertanyaan bagaimana inovasi APE yang berbasis ekoteologi membantu membentuk karakter anak sesuai nilai Islam anak. Tadi ya sudah teologi tadi kan kita dasarnya adalah ilmu ketuhanan ya. Teologi, eko ilmu lingkungan, ekologi ilmu lingkungan, ekoteologi itu ilmu lingkungan yang integrasi dengan nilai ketuhanan. Jadi tentu harus ada nilai Tuhannya. Cuman memang nilai Tuhannya bisa dibentuk dalam beberapa hal. Karakter ya. Kalau karakter misalnya contoh menumbuhkan rasa tauhid. Nah, tadi mengenal Allah sebagai pencipta. Jadi tadi sudah ada di PPT juga itu tauhid. Jadi tauhid. Jadi kita tahu kalau tanaman yang tumbuh ini bisa tumbuh karena Allah. Kalau bukan Allah dan usaha kita juga ya, ada usaha kita menyiramnya. Tapi kalau bukan atas izin Allah ya tidak akan tumbuh, dia tidak akan tinggi, daunnya tidak akan keluar misalnya. Jadi kita yang start menanamnya, tapi Allah yang menentukan apakah dia mau hidup atau mati gitu ya. Oh, Masya Allah ya. Jadi kembali menumbuhkan karakter tadi itu adalah rasa tauhid. Dari sesimpel menanam biji jeruk. Di rumah saya ada nanam biji jeruk sampai tinggi. Dari kecil saya berawal dari nyuci ikan, bijinya nggak saya buang. Saya tanam coba-coba gitu ya. Tumbuh. Jadi di rumah itu ada biji jeruk. Nah, karena kan pengen tahu aja gimana bentuknya biji jeruk nipis. Dah tumbuh deh dia ya. Nah itu tadi kita ajarkan sejak usia dini gimana sih mengenal Allah sebagai pencipta. Nah sama halnya dengan itu ya. Tanaman itu tidak akan tumbuh dan tinggi kalau bukan Allah yang mengizinkan. Jadi dia yang menciptakan. Dan kita yang mengusahakan dengan usaha kita itu adalah sebagai bentuk belajar kita. Oh ternyata ini atas izin Allah dia bisa tumbuh. Jadi yang pertama Bunda, menumbuhkan rasa tauhid ya kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Itu teologinya. Kemudian karakter yang selanjutnya itu adalah amanah dan tanggung jawab. Ini yang penting. Kalau kita lupa siram, mati ya tanamannya. Kemudian kalau kita lupa kasih makan kucingnya, ya sakit nanti kucingnya. Kemudian kalau kita lupa apa namanya ikannya. Kalau kita lupa menyiram tanaman, kering dia bakalan kering. Terus apa namanya? Sama ya seperti sebentar, sebentar. Hmm. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak sejak dini dengan amanah dan tanggung jawab tadi. Misalnya contoh dia tadi ada tanaman ekosistem atau tanaman herbal di belakang sekolah atau di depan sekolah yang pot kecilnya, buatan kecilnya sendiri dari tanah liat. Misalnya dia tanggung jawab tidak untuk menjaganya agar dia tumbuh, terus kebersihan, terus perawatan. Nah itu tadi ya menanamkan tanggung jawab dan amanah. Dia diamanahkan untuk menghidupkan sebuah tanaman. Itu tadi apakah anak bisa meskipun dari hal kecil tadi. Kemudian menjaganya untuk bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu adalah
bersyukur. Nah, 3 poinnya, poin yang ada di PPT tadi adalah salah satunya adalah bersyukur. Menanamkan tauhid, menumbuhkan amanah dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah bersyukur. Oh, bersyukur. Ternyata Allah ini kasih kita pohon pepaya agar kita bisa makan buahnya. Ternyata dari buah pepaya itu kita nggak jadi sembelit. Nah, buahnya manis. Ternyata bersyukur. Ternyata yang kita tanam, buahnya manis. Alhamdulillah. Bentuk dia mengatakan alhamdulillah itu bahkan sudah konsep teologinya ya. Jadi bersyukurnya. Alhamdulillah pohon saya hidup. Alhamdulillah pohon saya apa tumbuh gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar, oh ternyata daunnya hijau, daunnya lebar, ada getahnya. Se Sesimpel itu tapi ternyata cabangnya banyak ya. Getahnya, akarnya, pohonnya, buahnya, bunganya. Nah, itu ternyata bisa eh, rasa syukurnya adalah mempelajari materi. Oh iya, saya belajar dari satu hal ini yaitu pohon dan buah kayak gitu. Apalagi yang lainnya, wah banyak ya nanti yang dipelajari sama anak-anak tentang lingkungan dan konsep ketuhanan. Kurang lebih karakter itu 3 ya yang poin kuncinya dari tadi tauhid, amanah dan tanggung jawab serta rasa syukur. Kembali ke Bunda Helda. Oke, luar biasa jawaban dari Bunda Isaura ya untuk tadi integrasi Islam dan tadi Kepri dengan gonggongnya ya. Eh, jadi luar biasa nih yang tinggal di Kepri. Kalau orang Riau eh, nggak ada lautnya ya. Kita Nggak ada ya, soalnya Bunda? diambil sama. Iya, karena kita satu ya awalnya Riau. Nah, dibagi Riau daratan dan Ya, kepulauan ya. Jadi kita ya. dapat yang daratannya ini Bunda Isaura ya. Jadi kita maksimalkan daratan yang ada di eh, Riau, yang ada di Pekanbaru ya. Paling kita melipir kemana ya untuk explore ekoteologinya dan untuk deep learningnya. Terima kasih Bunda Marisa. Tadi sudah apa namanya memberikan tanggapan ya untuk materi kita hari ini. Eh, Gimana mungkin MC kita cukupkan? Baik, Bunda, dicukupkan Oke, saja ya, Bun. oke. Ini MC kita juga dari UIN Sunan Kalijaga ya, Bunda Isaura. Ini adik tingkatnya, Salam adik kenal, tingkatnya Bunda. Bunda Isaura lagi. Salam kenal, Bunda Iya, Putri. S2, iya, S1. iya. S2 Dua Bunda kebetulan. lagi full study. Oh, Iya, lagi. lagi field study di UIN Suskaryao ada 2 orang. Satu lagi si Nurul Kamila ya. Jadi memang kita apa tuh ya? Punya Fatima. Ya, Bagaimana Bunda? Udah iya, semakin apa namanya memperkuat ya squad Win Sunan Kalijaga ini. Semoga ke depannya ada kolaborasi ya, mungkin bisa dipimpin oleh Bunda Doktor Isaura nanti untuk memberikan kita inovasi-inovasi penelitian maupun pengabdian. Ananda di 5C, 5B dan 5A, kemudian ya khususon ya, karena kita memang sedang mempelajari mengenai APE ini ya tinggal action ini ya. Kita sudah dapat konsepnya hari ini, ya memang hari ini subjek PMK-nya itu terkait dengan konsep ya. Jadi konsep seperti apa yang akan kita buat pada semester ini. Jadi pada dasarnya itu tiap tahunnya itu beda-beda Bunda Isaura kita upayakan sesuai dengan kebutuhan kekinian ya. Kemudian juga dibatasi umur, kita buat ada 1 tahun sampai 6 tahun tentunya sesuai dengan umur anak usia dini. Kalau semester ini kebetulan untuk 1 tahun nanti, karena saya pribadi itu melihat kurang ya sebanyak itu penelitian kadang-kadang ke 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2 tahun ini kurang tersentuh sepertinya Bunda Isaura ya. betul. Dan nggak mau rugi juga ya, Iya, karena sedang punya anak 1 tahun juga. Mungkin betul. nanti akan diajak pameran ya. Biasanya kita adakan pameran nanti Bunda Isaura di akhir. Jadi teman-teman di PIAUD nanti pameran ya, expo mengenai apa yang sudah dikembangkan kita undang guru-guru TK ya, anak-anak PAUD dipersilakan untuk datang ya, untuk main bersama melihat apa yang dikembangkan.
Mohon doanya Bunda Isaura, mungkin nanti kita minta juga kesediaannya apa kita kontak menjadi validator ya ataupun apa namanya memberikan saran masukan terkait dengan APE yang kita kembangkan di Piawat Winsuska. Mana pantun saya tadi ya? Aduh aduh. Sebentar ya Bunda MC. Pantunnya ada tadi ya. Oke. Terima kasih Bunda Isaura pada dasarnya terkait dengan apa yang diberikan kepada Piawat Winsuska. Semoga kita bisa laksanakan bersama di sini terkait dengan ekoteologi dan deep learning. Ini pantunnya ya. Bunda Isaura nama yang indah merupakan alumni dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ilmu yang diberikan sungguh berfaedah, menjadi inspirasi dengan hati yang gembira. Masya Masya Allah. Allah. Terima kasih Bunda Helda. Ya, pokoknya iya sama-sama. Pokoknya ada Win Sunan Kalijaga ya. Terima kasih Bunda Isaura, Pak Kajur, Bu Sekjur, MC Kasih, Putri ya, dan kasih Bunda Nurul Isaura. sebagai tim panitia. Saya mohon undur diri sebagai moderator untuk sesi ini. Mudah-mudahan dapat memberikan feedback ya yang baik untuk diskusi ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Helda yang telah memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Luar biasa penyampaian Bunda Isaura, semoga bisa menambah wawasan keilmuan kita semua yang ada di sini. Karena tadi diawali dengan pantun, saya akhiri juga dengan pantun untuk Bunda Isauranya. Izin ya Bunda. Masya Allah, siap. Jatuh, Mentari pagi, sinarnya cerah, jatuh dia. menyapa hangat, penuh pesona. Terima kasih Bunda Isaura yang ramah, ilmunya menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Baiklah, itulah kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bunda Isaura, yang disampaikan oleh Kaprodi tadi, yang disampaikan oleh Bunda Helda menambah keilmuan, wawasan, dan kita mendapatkan keberkahan atas kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya sebagai MC, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan Bunda-Bunda, teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.